Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan Bu Hani, perkenalkan nama saya Ditya Pramana Saputra dengan NPM 24045010060 dari jurusan pariwisata. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan apa itu Mendeley dan membuat tutorial menggunakan Mendeley. Sebelum masuk tutorialnya, saya akan sedikit menjelaskan apa itu Mendeley. Jadi Mendeley sendiri adalah perangkat lunak manajemen referensi. Mendeley ini dapat membantu pengguna untuk mengelola referensi dengan mudah, serta memungkinkan penyimpanan dan pengorganisasian dokumen secara efisien. Lalu di Mendeley sendiri memiliki fitur utama, yakni ada manajemen referensi yang berfungsi untuk mengorganisir, menyimpan, dan mencari referensi dalam satu tempat yang memudahkan peneliti atau kita sendiri dalam melakukan penelitian untuk mengelola sumber data. Yang selanjutnya ada Mendeley Notebook. Fitur ini digunakan untuk mengumpulkan sorotan dan catatan dari berbagai PDF dan berfungsi untuk membantu peneliti dalam mencatat informasi penting. Lalu ada Mendeley Site. Di Mendeley Site ini adalah add-in untuk Microsoft Word yang memudahkan pengutipan referensi secara otomatis dan memastikan akurasi dan efisiensi dalam penulisan akademis. Ini biasanya digunakan oleh mahasiswa untuk mensitasi dan memudahkan supaya tidak membuat pengutipan atau daftar pustaka itu secara manual. Lalu selanjutnya ada pustaka pribadi. Mendeley sendiri menciptakan pustaka pribadi untuk mempermudah akses dan mengorganisir serta memungkinkan peneliti untuk menemukan referensi dengan cepat. Lalu mengapa sih Mendeley ini sangat dipilih oleh banyak orang atau peneliti? Karena Mendeley sendiri ini dapat mengurangi efisiensi waktu, lalu meningkatkan kolaborasi antar peneliti. Jadi di Mendeley sendiri itu kalian bisa mendiskusikan makalah dalam jaringan akademik. Jadi ada kayak forum semacam beberapa penelitian. Jadi kalian bisa sharing di situ. Lalu aksesibilitasnya tersedia di berbagai platform, yakni Windows, Mac, dan Linux. Lalu di Mendeley sendiri tuh ada komunitas akademiknya, jadi kalian bisa berkenalan atau berkolaborasi dengan para peneliti global. Untuk alur kerja Mendeley sendiri, yang pertama kalian bisa mendaftar terlebih dahulu, lalu membuat daftar pustaka atau secara manual intinya, lalu bisa mengorganisir referensi, lalu bisa berkolaborasi dengan para peneliti lainnya dan mengutip atau menyisipkan kutipan dokumen di Word. Jadi ini adalah contoh penggunaan Mendeley sendiri yang digunakan oleh universitas, peneliti, dan konferensi. Dan di Mendeley sendiri ada beberapa fitur baru, yakni yang pertama ada Mendeley Reference Manager, lalu ada sinkronisasi cloud dan integrasi dengan software lain, serta peningkatan keamanan supaya privasi pengguna Mendeley sendiri ini dapat terjaga. Ini beberapa perbandingan antara alat manajemen referensi yang biasanya digunakan oleh peneliti, mulai dari Mendeley, Zotero, dan EndNote. Berikut adalah kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Jadi dengan Mendeley sendiri ini kita dapat mengelola referensi dengan baik, tepat, dan mempersingkat waktu. Itu teman-teman. Ya, kesimpulan tentang Mendeley sendiri, Mendeley ini sangat berguna bagi peneliti karena Mendeley menawarkan berbagai fitur yang mendukung peneliti dalam mengelola sumber daya dan referensi dengan efisien.
Lalu fitur manajemen referensi yang canggih dapat membantu kemampuan untuk mengorganisir dan mengatur referensi menilai, dapat memudahkan peneliti dalam menyusun daftar pustaka. Lalu dengan Mendeley sendiri dapat memudahkan kolaborasi yang mudah, di mana Mendeley memungkinkan peneliti untuk bekerja sama dengan para kolega-kolega secara efektif, berbagi catatan dan referensi di dalam platform. Selanjutnya, aksesibilitas yang tinggi, di mana pengguna dapat mengakses Mendeley dari berbagai perangkat sehingga memudahkan penelitian di mana saja dan kapan saja. Lalu selanjutnya, dapat memperluas jaringan dalam komunitas akademik. Bergabung dengan Mendeley berarti menjadi bagian dari komunitas akademik global yang memungkinkan pengguna untuk terhubung dengan pengguna yang lain. Gitu, teman-teman. Dan selanjutnya saya akan membuat tutorial secara singkat dan semoga bermanfaat tentang penggunaan Mendeley. Yang pertama, teman-teman bisa langsung unduh saja, masuk ke Chrome, kita cari Mendeley. Kalau kalian pakai MacBook juga bisa. Setelah itu kalian udah unduh segala macamnya, kalian bisa open aplikasi tersebut. Kita cari Mendeley. Ini saya udah unduh kebetulan, teman-teman. Yang dimana selanjutnya teman-teman bisa mengkaitkan Mendeley dengan Microsoft Word kalian. Bisa kalian masuk ke bagian Tools dan install Mendeley for Microsoft Word. Ini teman-teman. Biasanya digunakan oleh para peneliti memudahkan di Microsoft Word ini, teman-teman. Setelah itu kalian bisa open, setelah inject baru kalian masuk ke Microsoft Word, ke menu reference, dan sudah keluar di sini, teman-teman. Kalau kalian sebelumnya belum pernah install, pasti gak bakalan ada, teman-teman. Jadi di sini ada Mendeley site. Ya, kita lanjut. Saya akan memberikan contoh cara penggunaan Mendeley. Semisal ini, teman-teman, saya ada suatu makalah ini, teman-teman, yang setelah saya buat. Ya, ini adalah salah satu contoh makalah, teman-teman. Yang pertama, ketika kalian sudah menyelesaikan makalah kalian dan ingin membuat daftar pustaka, atau pada saat pengerjaan makalah kalian ingin menyelipkan atau mengutip kutipan dari para peneliti terdahulu, kalian bisa add referensi ini, teman-teman. Yang pertama, ada beberapa fitur. Yang pertama ada import file. Ini bisa kalian import dari komputer kalian. Lalu import ini, teman-teman, import folder, bisa kalian import dari komputer kalian bisa pilih di sini. Kita coba ini ya, teman-teman. Coba import file, lalu kalian coba ini, teman-teman, pilih. Ini lagi diupload ya. Kalau jurnalnya itu sudah terverifikasi, kalau semisal udah kalau kalian bisa mencari jurnalnya di Google Scholar, terverifikasi seperti ini, teman-teman. Jadi seluruh informasi tentang jurnal tersebut pasti akan diberitahukan oleh Mendeley ini, teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat semuanya. Tapi kalau jurnal tersebut belum terverifikasi, pasti akan seperti ini, teman-teman. Jadi kayak jurnal tahunnya itu belum muncul, bulannya belum muncul. Jadi kalian bisa edit sendiri, teman-teman. Setelah itu kalian bisa masuk ke Word. Semisal kalian mensitasi di sini, teman-teman.
mengutip di sini di kata-kata Lagoi sampai sini teman-teman. Kalian bisa klik saja di reference tadi di Mendeley site. Kita tunggu teman-teman, masih loading. Nah, ini tadi kan sudah saya injek teman-teman atau impor. Jadi muncul di sini teman-teman. Kalau kalian ingin mengutip menyisipkan kutipan dari si jurnal dinamika ekonomi bangunan, kita tinggal klik aja ini insert citation, dah muncul nih teman-teman. Semisal kalian juga mau membuat daftar pusaka nih teman-teman, kalian bisa klik sini, bisa insert bibliografinya teman-teman ya. Jadi aplikasi Mendeley ini memudahkan kita untuk peneliti atau penulis untuk membuat daftar pustaka, membuat referensi, lalu untuk mengutip perkataan dari para peneliti terdahulu, begitu teman-teman. Lalu untuk selanjutnya saya akan menjelaskan yang add reference melalui manual teman-teman. Jadi bukan kalau kalian nggak referensi kalian tidak ada atau tidak terdeteksi oleh Mendeley, kalian bisa masukin ini secara manual ya teman-teman. Jadi kalian bisa ketik secara manual atau kalian bisa cari dulu di sini teman-teman. Kita cari dulu jurnalnya di Google Scholar. Kita coba cari pariwisata berkelanjutan. Kita coba yang mana ya? Semisal kita ambil yang bentar ya teman. Lagi loading teman-teman. Jadi kalian bisa langsung mengopi dengan fitur ini teman-teman. Identifier RXIVID atau DOI atau PMID teman-teman. Jadi kalian bisa copy ini linknya. Jadi kalian nggak perlu download lagi jurnalnya. Kita copy linknya, kita masukin ke sini teman-teman. Ctrl V, dan Mendeley langsung menemukan datanya teman-teman. Di sini udah muncul semua datanya, dan kita add entry. Seperti biasa, kalau kalian ingin mengutip, langsung aja di sini. Di bagian mana kalian ingin mengutip, semisal di sini teman-teman, dampak wisata, kalian mengutip, kalian masukkan yang tadi kalian telah kutip. Insert citation sudah teman-teman. Setelah itu seperti biasa, kalau kalian ingin membuat daftar pustaka, langsung muncul. Begitu teman-teman. Sekian tutorial dan penjelasan mengenai Mendeley. Kiranya apa yang saya jelaskan dapat membantu kalian semua untuk menggunakan Mendeley dan membantu kalian untuk mempersingkat waktu dalam pengutipan referensi dan pembuatan daftar pusaka. Sekian dari saya, Ditya Pramana Kabur.
Putra. Terima kasih.